Oke, selamat siang. Iya, Halo siang. Nanda. Halo, Mas Alfi. Apa kabar? Kita udah Baik, lama nggak ketemu iya, ya? lama banget. Dari masa PPKM sebelum ya? Sebelum sih kayaknya sih. Sebelumnya ya. Iya. Nah, kita nyantai sambil ngopi dari Staff Cafe Premium. Oke. Silakan diminum. Oh, iya. Oh iya. Oke. Santai. Premium coffee. Ini rasa avocado. Ini aku rasa red velvet. Enak nggak? Nggak terlalu strong ya? Enak banget. Yang ini recommended. Enak. Silakan dibeli ya. Anda harus membeli ya. Beli ya guys. Oke, sekarang Alvin udah kebetulan bersama Nanda Puspita ya. Iya. Aslinya nama siapa sih? Nanda Puspitasari. Puspita saya, tapi Iya. nama trennya Sarinya Nanda, dibuang. aslinya kan PS itu kan dari nama Puspitasari kan kepanjangan sih Mas, jadi iya, PS iya. gitu aja. Makanya Nanda PS. kayak kemarin teman-teman, Mas nih bintang tamunya sama Nanda PS siapa gitu? Lagi PlayStation gitu, bukan ya? PS5. Oh PS5 ya. Berarti Nanda itu adalah Iya, Puspitasari jadinya PS. oh, nama Instagramnya ya. Iya, nama Nama Instagram. Instagramnya. Nah, ngomong Instagram ini kan Nanda Puspita ini kan sekarang dikenal sebagai selebgram atau endorsement. Nah, sebenarnya menjalani dunia ini itu apakah memang sudah menjadi hobi atau target? Oke, kalau dibilang hobi atau target sebenarnya tuh nggak ada sih target tertentu gitu sih Mas. Memang awalnya kan emang juga dari coba-coba kan awalnya. Emang kan awalnya tuh aku tuh hobi foto doang sih, foto Oke. OOTD atau outfit yang aku pakai gitu. Nah itu awalnya dari situ. Terus lama-lama kok followers mungkin meningkat dan aku menerima endorsement itu. Dan memang awalnya tuh memang nggak aku jadikan sebagai pekerjaan seperti sekarang ini. Awalnya kan cuma hobi, terus ternyata mendatangkan rezeki dari endorsement ini. Jadi Tidak disangka lah iya, ya. tidak disangka ya. Ya udah ya selagi itu tidak merugikan dan menguntungkan saya pribadi ya Lanjutkan terus. aja gitu. Iya sih. Dan hobi yang dibayar dan itu enak banget gitu sih. Sesuai dengan Iya, passion kita sesuai. ya kan. Dan itu dalam menjalani itu sudah berapa lama sih? Mungkin udah ada 2 tahunan lebih sih, 2 tahunan lebih, 3 tahun lah mungkin lah. 3 tahun tuh yang sudah mulai komersil ya? Yang mulai komersil mungkin masih 2 tahunan. Yang 2 tahunan. setahun pertama itu kan masih merintis gitu Masih sih, Mas. hobi. Masih merintis hobi Masih doang hobi. gitu. Dalam itu kan ada yang ngajarin nggak sih? Nggak ada sih kalau yang ngajarin sih emang dari hobi aja gitu, Atau belajar didak lah ya, sendiri gitu. atau didak. Kalau review itu kan membutuhkan kayak yang kita harus bisa apa ya, bicara di depan kamera. Dan itu sebenarnya tuh tidak gampang gitu. Wow, Aku iya. harus retake beberapa kali, halo guys, dan masih banyak gangguan kayak gangguan ayam, gangguan tetangga yang kayak teriak-teriak gitu. Halo guys, gini kukuruyuk kan, aduh repot. Retake lagi gitu kan. Retake lagi sampai bener. Dan yang diketahui orang-orang kan tinggal Jadinya, jadinya iya, gitu. Jadi jadi- ya itu sebenarnya prosesnya di balik itu masih banyak banget gitu. Iya. Berarti dalam review itu kan yang menjadi beban buat kita adalah di rumah sebenarnya. Iya, di rumah. Yang kita kalau awal-awal nih biasanya kan dia tidak punya ruangan khusus. Ha-ha. Kalau yang sudah benar-benar dia terkonsep, kalau di rumahku tuh ada studio sendiri. Jadi itu untuk konten, Iya. untuk teman-teman fotografer atau model. Jadi biasanya nongkrongnya di sana. Iya. Nah, jadi ketika ada reviewan pasti di sana. Nah, kalau emang belum ada itu berarti ini ya bisa dibilang berjam-jam ya. Iya Mas, bisa dibilang. Padahal jadinya cuma 30 detik iya, dong. gitu. Iya. Take-nya berjam-jam sebenarnya. Apalagi kalau di kafe mungkin ya. Kalau di kafe kan kita tidak bisa mengondisikan suasana sekitar kafe. Masa iya orang-orang situ ngobrol, meneng se gitu kan nggak bisa gitu kan. Iya. Berarti kita nunggu, udah pada diem. Halo guys, gitu cepet-cepet Iya, gitu. benar, Udah benar, gitu. benar. Oke. Berarti dalam itu gangguannya adalah Ada gangguan, lingkungan iya, ya. bener banget. Kadang ada temanku tuh ya. Jadi dia udah take nih. Nah, dia udah bener kameranya jatuh. Iya, sering. Kameramen gitu. sudah stay udah pas, dia salah. Iya, Nah, jadi Ribet itu sebenarnya. ada something problemnya mesti Iya, lah ya. Gitu sih. Oke. Apalagi kalau di tempat umum mungkin kayak visit tour di tempat umum gitu kan masih banyak orang dan itu mungkin harus berani menahan rasa malu gitu kan. Iya. Ya kan malu banget kan Mas, Mental kayak ya. ayo guys, sebenarnya di kanan kiri banyak orang. Banyak yang ngelihat ya. Ngapain sih kan Iya, kayak banyak gitu yang sih, ngelihat ya. ngapain sih orang ini gitu kan, memang harus kita pede buang rasa malu kamu Iya, gitu. iya. Ya lebih ke mental berarti. Iya, ya. mental. Lebih ke mental sih.
Ya ada emang yang kuat. Iya. Kuat sama rasa malu Udahlah ada. gitu. Bodoh amat lah. Kayak aku sekarang gitu ya udah gimana lagi namanya Jenis pekerjaan kerja. kayak Nah, gitu. itu yang sekarang menjadi apa ya istilahnya itu kan landasan utama sebenarnya. Landasan utama harus pede, percaya diri. Percaya diri. Kadang ada yang dia sudah punya brand. Tapi dia aduh aku malu gini. Iya. And then seperti sponsor atau klien. Iya kan. Wah, berarti ini Gimana nggak sih punya orang ini? mental kan gitu ya. Oh gitu ya. Gitu. Pernah nggak dalam endorse itu misalnya saat di kafe itu mengalami insiden yang mungkin buat Nanda itu bikin trauma? Kalau selama ini sih belum ada sih Mas. Kalau dari pihak kafenya juga kan emang mesti membantu. Kurang apa Mbak Nanda? Kurang gimana? Ini harus gimana gitu sih. Lebih ke membantu aja sih. Selama ini masih belum ada, masih terkondisikan semuanya sih. Juga kan mesti kalau endorse itu kan mesti aku juga ngajak tim temen gitu kan. Seenggaknya 1 atau 2 orang gitu yang bisa nemenin buat kondisikan. Tolonglah. Dan kru lah ya. Kru. Iya gitu. Benar. Oke. Berarti ini ya. Semoga nggak ada. Bukan belum ada. Ya, semoga tidak ada. Semoga lancar terus kan gitu ya. Dalam endorse-nya kan Nanda sendiri kan pasti hidup bersosial kan. Nah, dari teman-teman atau kerabat atau mungkin keluarga pasti ada dong yang pro dan kontra. Iya. Nah, itu persentasenya berapa persen? Kalau dulu sih Mas, kalau dulu kan aku waktu terjun di dunia kayak gini sebenarnya tuh waktu itu tidak mendapatkan apa-apa kan Mas awalnya, dan itu dari keluarga aku tuh kayak yang kamu kan ngapain sih kok gitu-gitu keluar kan gitu? Awalnya dulu kan aku nggak boleh sih Mas, apalagi kayak di dunia foto itu kita harus kayak yang pakai baju yang kayak gini-gini serba gitu lah ya. ya. Serba. Kadang ada yang terbuka pakai rok mini itu dari orang tua terutama ibu aku tuh sering banget kayak yang marah-marah tiap aku pulang. Kenapa sih gak usah foto-foto gitu. Ya itu pertama memang ya itu masalahnya, sama blokiran aku sama ibu aku nih Mas. WA. Blokiran biar soalnya aku tuh capek tiap ganti DP atau upload di Instagram gitu di komen dimarahin gitu, daripada gini tuh tak blokir IG-nya ibu aku gitu. IG sama WA ya? Enggak, WA-nya IG doang. Biar nggak bisa lihat foto aku sih gitu. Kalau diblokir gimana ngubunginnya gitu ya? Mungkin di privacy doang kali ya. Oh gitu ya. Tapi semakin ke sekarang ini semakin kayak yang ngerti lah gitu kan juga gimana ya, kan emang jadi kerjaan juga sekarang. Dan ibu aku pun tahu kalau tiap harinya tuh ada paket berapa datang di rumah gitu, dan kayak yang emang kelihatan sekarang hasilnya aku dapat berapa per gitu. ininya ya. Bisa aku beli ini gitu. Dari hasil yang awalnya guys, yang awalnya tuh enggak apa sih kan gitu ya. Apa sih gitu. Saya kan sudah terbukti. Iya, terbukti nyata gitu. Beli HP ya sampai iPhone 11 ini aku dari uangku sendiri ya. Dari hasil ini ya. Dari hasil gini-gininya aja. Gitu. Kalau mungkin kan kelihatannya aja, kerja apa sih Nanda orang cuman gini. Kan enggak tahu dia. Enggak tahu. Kalau mungkin di desa kalau begitu dikira ngepet kali ya. Iya, kayaknya iya, Mas. Dikira ngepet ya. Jadi simpanan. Apalagi cewek ya kan. Kalau cowok mungkin ngepet ya. Iya. Udah keliling belum? Nah, itu kan tadi dari ibu ya. Ibu itu kan sempat kontra banget ya. Itu sempat ini enggak sih? Sempat ragu sih. Kayak misalnya, waduh ibuku kok enggak merestuin gitu. Kalau ragunya aku sih bukan di masalah ibu sih. Mungkin sekarang ini aku masih yang kayak ragu. Aku ini mau tetap meneruskan menjadi influencer ini sampai kapan gitu. Kenapa aku nggak merambah ke pekerjaan yang lain gitu yang sih, mungkin keraguannya kalau ya. sekarang. Kan kalau influencer nih nggak bisa jagakan gitu loh Mas. Ini sampai kapan aku tenar gitu, sampai kapan aku bakal dipakai sama all shop gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Iya, karena juga apa ya biasanya seiring berjalannya waktu ya kan sih. Itu kan pasti ada kayak kids zaman now yang gimana caranya aku harus bisa tetap mempertahankan ini, yaitu sering-sering bikin konten apa yang beda dari yang lain gitu sih. Yang penting konten tuh jangan sampai apa ya biasanya mangkrak lah ya. Iya, jangan sampai eman gitu. Pokoknya story itu juga jangan sampai kosong tiap harinya. Iya, entah cuma makanan gitu ya. Entah cuma makanan gitu kan. Iya sih. Soalnya kan kalau story kosong sehari aja tuh kadang ada kemana, ada yang DM gitu kan, ada kemana kau kok tuh nggak bikin story, kok tuh nggak spam gitu sih. Itu baru 1 hari gitu. Baru 1 hari nih kayaknya. Iya, kemarin juga apa ya istilahnya ini di stasiun TV juga ya.
Iya, sempet. Di Indosiar? Di Indosiar ya, Indosiar. baru tadi tayang Mas. Di Iya, liputan, iya, di Fokus. Liputan. Itu lagi Di Fokus. makan di salah satu tempat di Jember Oke. itu diliput gitu. Nah, berarti ini ya masih yang keraguannya adalah aku sampai kapan gini terus? Sampai Iya. kapan gini terus gitu. Aku harus mencari istilahnya kalau bahasa ini nih pekerjaan tetap. Iya, tapi kalau seumpama ini pekerjaan influencer yang aku tinggal, nah selama ini hal yang udah aku bangun rasanya tuh sia-sia gitu loh, Eman. Mas. Eman. Iya. Aku udah sampai di titik ini yang dimana semua orang pasti pengen jadi Iya, aku gitu kan. Kayak makan dibayar, dikasih baju dibayar Nah, gitu. itu. Apa yang nggak enak gitu kan. Iya. Cuman hai guys, gitu dapat uang gitu. Kita keluar ya kan, Iya, dapat duit kan dapat itu. duit, nongkrong dikasih gratis gitu. Itu. Enak gitu. Berarti ini masih menjadi Iya, hal yang sayang tapi gimana gitu, mungkin tahun depan aja lah gitu sih. Nah, itu ada nggak titik jenuh? Titik jenuh sih ada sih, mungkin waktu capek aja sih Kak. Kan kadang tuh ada waktu itu aku tuh pernah ngerjain endorsean tuh 5 endorse satu hari gitu Mas. Dalam Jadi satu hari? pagi langsung ngerjain apa, terus langsung ngerjain apa, terus langsung visit ke sini, visit ke situ, visit ke sini sampai tengah malam tuh masih ngedit lagi aku sampai rumah. Dan kayak ini kok aku capek banget, saya capek gitu kan, jenuh banget tuh aku rasanya pengen berhenti aja lah endorse gitu tuh, pengen gitu. Tapi terus aku ingat-ingat lagi, ini nggak ada kerjaan lain yang seenak ini gitu. Iya. Di luaran sana gitu. Daripada aku ngadep laptop atau gimana kan lebih enak kerjaan ini Iya, gitu. nyantai. Jadi gimana lebih ke bersyukur aja sih gitu. Iya, benar. Jadi biar nggak jenuh aja, bersyukurlah ini banyak orang yang pengen jadi aku gitu. Oke. Prinsipku selama ini setiap aku kali jenuh, aku nggak mau endorse gitu, selalu sih gitu. Semua cewek tuh pengen jadi aku saat ini gitu. Oke. Itu ini ya, dalam waktu dekat ini atau udah lama yang Udah jenuhnya ini? lama sih Mas. Udah lama ya. Dan itu aku pengen stop gitu ya. Stop, bebaskan Capek, saya gitu ya. pengen nggak endorse 1 minggu gitu. I want to break rasanya. free gitu ya. Liburan gitu kan. Jadi tuh ya emang jalan satunya emang liburan kayak kemana gitu. Ayo ya liburan yuk. Asik. Ya liburan ujung-ujungnya nang Papuma. Hah? Traktir. Aku traktir ini ya. Nasi Pak Edi. Grill. Aku traktir yang traktir ya. Tapi nasi Pak Edi. Aduh. Nasinya Pak Edi. Pak Edi. Nah, dalam semua yang sudah dilakukan sama Nanda ini, yang pengen dituju dan belum tercapai itu apa? Mungkin yang pengen dituju mungkin pengen jadi selebgram yang lebih setara Awkarin sih Mas mungkin. Wih, yang Ya, nyanyi. kan namanya mimpi kan ya. Nah, mimpi saya nyanyi aja. gak tau jelas sih ta. Iya, kan sekarang kan udah bisa beli apapun gitu kan. Oh gitu. Oh gitu. Sekarang berarti Sekarang berubah. Udah jadi sukses sih Mas. Sukses orang ya? tuh. Bisa kebeli hotel Mas Awkarin tuh sekarang Mas. Dalam satu kali. Entahlah. Oh. Awkarin yang sekarang bisa beli apapun. Berarti aku yang dulu bukan yang sekarang. Ya sama yang ditutup bisa Mas. Si jasa masas. Aduh kan. Dan ini untuk tujuannya adalah ingin mencapai seperti Awkarin. Iya, Kurang lebihnya lah ya. Iya sih. Ingin menjadi untuk yang lebih meluas aja daripada cuma di Jember aja gitu sih Mas. Oh, go nasional Iya, lah. go nasional. Titik ininya ada nggak kayak apa ya istilahnya barometer dalam kesuksesan? Barometer dalam kesuksesan. Pengen kalau sekarang ini kan kayak orang-orang nih pada umumnya dia lagi mesti dia ngomongin, wih Raffi Ahmad sukses, Mbak Imbong sukses. Soalnya kan kelihatan hidupnya mewah, terus bisa beli ini, bisa beli itu. Bahkan sekarang udah tambah saham lagi kayak Raffi Ahmad nambah beli klub bola ini kan, Cilegon Iya. FC. Nah, mungkin ada nggak barometer? Apa ya? Mungkin aku bisa dikatakan sukses sih mungkin kalau aku udah bisa beli rumah, mobil dan seisinya sendiri sih Mas mungkin Iya. lah. Itulah titik Barometer. suksesku menurut sekarang Oke. gitu sih. Dan itu masih belum dan kayak yang aku jadi kayak sekarang aja sih dalam saat ini sih udah bersyukur sih. Bersyukur. Seenggaknya aku udah bisa lebih baik daripada aku tahun kemarin gitu. Oh, Tahun oke, kemarin oke. aku bisa beli apa gitu. Iya, benar. Sekarang aku udah bisa ngasih ibu aku udah itu bisa yang terpenting. ngasih saudara-saudara aku gitu. Itu yang sih. terpenting sebenarnya. Ini suksesan itu bukan dinilai dari berapa gaji kita, Ha-ha. tapi seberapa perhatian kita kepada orang tua Iya, kita. Nggak usah muluk-muluk. Kadang kan ada yang harus memberikan ini itu. Iya. Yang penting kita memberikan
ini Bu ada sedikit rezeki. Nah, itu orang tua akan merasa senang biasanya. Itu yang menjadi keinginan orang tua sih gitu. Yang penting anaknya senang aja. Iya. Itu sih.